Halo semua, di sini kita akan membahas tentang dinamika terorisme di Indonesia dan pengaruhnya terhadap politik luar negeri Indonesia. So, bersama ini, ayo kita bahas. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki keberagaman dalam praktik dan pemahaman Islam yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Meskipun begitu, umat Islam di Indonesia tetap menganut ajaran utama yang sama, yaitu Islam yang damai dan juga moderat. Adanya pemahaman bahwa Islam adalah agama yang damai di tengah keragaman agama di Indonesia, ternyata terdapat kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama Islam yang melakukan aksi menyimpang dari nilai-nilai Islam yang moderat atau yang dikenal sebagai aksi terorisme. Aksi terorisme sendiri pada dasarnya ada pada semua agama karena setiap agama memiliki kelompok ekstremisme atau radikal yang merasa bahwa ajaran dari kepercayaannya lah adalah hal yang paling benar. Di Indonesia sendiri, aksi terorisme seringkali dikaitkan dengan Islam karena kebanyakan aksi terorisme terjadi, pelakunya selalu mengatasnamakan kelompoknya sebagai Islam serta menganggap aksinya sebagai jihad fisabilillah, yang mana jihad ini memang aslinya adalah ajaran dari agama Islam. Salah satu aksi terorisme yang dicontohkan dengan serangan bom di 3 gereja di Surabaya pada tahun 2018 silam. Serangan bom tersebut diketahui didalangi oleh satu keluarga beragama Muslim beserta keempat anak-anaknya. Kemudian satu keluarga tersebut berpisah ke 3 gereja yang ada di Surabaya untuk meledakkan bom yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Kepolisian setempat langsung menyelidiki hal tersebut dan diketahui bahwa kepala keluarga tersebut berafiliasi dengan Jamaah Ansharud Daulat atau JAD yang merupakan pendukung utama ISIS di Indonesia. Fakta ini juga diperkuat dengan kantor berita ISIS yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas ketiga serangan bom tersebut. Jadi 20 kan memang dilakukan oleh orang ISIS di Syria dan melalui salah satu dapat ditemukan bahwa dinamika Indonesia dilihat sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh kompleks antara individu dan sosial yang terbangun karena globalisasi menyebar menjadi individu yang merasa aktif dalam suatu lingkungan masyarakat mungkin dari dalam nasional dan pengakuan dan tujuan yang lebih besar. Sedangkan di sisi lain, situasi ketegangan yang muncul dari konflik di luar negeri seringkali memicu resonansi di dalam negeri yang mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok yang mencoba mengeksploitasi ketidakpuasan tersebut dalam memperkuat agenda mereka sendiri. Dengan demikian, terorisme di Indonesia tidak hanya merupakan masalah lokal, tapi juga hasil dari pengaruh dinamis yang melibatkan identitas, ideologi, dan konteks global. Aksi terorisme terjadi di Indonesia tidak hanya berdampak pada keamanan domestik, tetapi juga mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Kejadian seperti serangan bom di Surabaya dapat memicu respon pemerintah untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Indonesia mungkin akan lebih aktif dalam forum internasional memperkuat hubungan dengan negara-negara lain dalam upaya berbagi intelijen dan strategi kontra terorisme. Selain itu, serangan terorisme dapat mempengaruhi posisi internasional terhadap Indonesia, yang mana hal ini dapat berdampak pada investasi asing dan juga pariwisata. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang aman dan juga stabil. Dalam konteks ini, penanggulangan terorisme menjadi bagian integral dari strategi politik luar negeri Indonesia untuk menjaga reputasi dan juga keamanan internasional di tengah tantangan global. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, penting banget nih buat Indonesia untuk terus mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dan moderat dalam menghadapi tantangan terorisme. Kita harus paham juga faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme juga dampaknya terhadap politik luar negeri. Indonesia dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk melawan ekstremisme dan juga menjaga kestabilan nasional. Thank you for watching. Bye.